Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Sebelumnya saya minta maaf, saya udah ngoceh-ngoceh dari tadi, rupanya suara saya belum masuk. Sepertinya mikrofonnya kurang colok dengan baik. Oke, kita ulang. Jadi ini mulai lagi dari awal. Wah, ntar tinggal playbacknya, ntar saya tinggal potong dari menit ke 18. Oke, jadi sebelumnya kita udah bahas tentang Arduino Nano. Jadi Arduino Nano kita itu rusak, sehingga kita nggak bisa pakai. Cuma karena saya ada kebutuhan, akhirnya saya cek deh masalahnya di mana. Ternyata masalahnya di USB TTL-nya. Jadi kalau ini Arduino Nano, di bawah sini ada USB TTL-nya. Akhirnya saya cabut, saya solder, saya keluarin, copotin. Dan kita juga udah bahas, kita program pakai USB TTL. Nah kali ini kita nggak mau pakai USB TTL, artinya gini. Di luar saya punya hidroponik yang jalannya pakai Arduino Nano. Nah ada baiknya Arduino Nano ini saya switch ke luar. Jadi saya ambil yang di luar karena USB portnya masih oke. Nah ini kan kita nggak perlu USB di luar, ya udah kita pasang aja di sana. Cuma ada kalanya saya perlu sekali-sekali tuning atau apa. Saya perlu USB port. Nah karena dia nggak ada serialnya masih oke, cuma nggak ada konektivitas ke USB. Saya bikin ini aja deh, kita bridging serialnya dengan WiFi. Jadi kita bikin WiFi bridge untuk serial communication-nya. Jadi UART-nya kita bridge, ntar di komputer tinggal kita pakai seperti biasa. Nah untuk itu kita perlu beberapa hal. Satu ya tentu SP01, jumper wire segala macam. Terus kita perlu softwarenya. Ntar kita jelasin softwarenya apa. Software untuk si SP01-nya, jadi kita masukin satu firmware namanya SP-Link, dia itu buat bridging serial. Nah habis itu di sisi komputernya tentu ya kita harus tangkep dong, itu kan dia baru kirim dalam bentuk serial. Untuk dapetin serial datanya itu gimana. Sebenarnya saya dulu pernah melihat sih, kalau kita buka library-nya Blink, di dalam itu sebenarnya ada TCP serial. Sebenarnya kita bisa pakai itu, kita bridge, sebenarnya bisa. Tapi kita nggak mau pakai itu, kita pakai hardware serial, ada softwarenya. Ntar tinggal kita install, download, install. Ntar seolah-olah dia udah kayak serial port biasa. Tapi kita masih bisa komunikasi dengan Uno-nya yang di luar, over SP01. Ah, gimana caranya? Kita bahas aja. Oke, saya agak lupa tadi. Kita mulai dari mana ya? Tadi perasaan udah panjang lebar saya ngomong. Oke, tadi saya demoin nih. Tadi saya demoin pakai UGS. Nah, nggak perlu. Sekarang kita langsung aja softwarenya perlunya apa. Atau kita bahas tentang pinoutnya segala macam. Nah, untuk bisa hubungkan SP01 dengan Nano ya tentunya kan kita cuma mau serialnya aja nih. Jadi ini SP01 kita pinjam dari Instructable, ininya gambarnya. SP01 pinoutnya seperti ini. Jadi ada ground, terus dari atas aja deh VCC, ini reset pin, terus chip enable. Kalau chipnya nggak kita kasih power, chipnya nggak berfungsi. Nah ini buat nyalain chipnya. Jadi kalau kita mau bikin sleep dia, kita pull down aja kasih ke ground, ini sleep chipnya. Terus ini TX-nya, ini RX-nya. Jadi ntar yang mau kita hubungin TX, RX. Terus ini GPIO 0, GPIO 2, ground. Nah, yang tiga ini kita renjeng jadi satu, kita connect ke 3,3 volt. Ntar kita pakai breadboard. Terus TX-nya dia, pin GPIO berapa nih? GPIO 1, kita hubungkan ke GPIO 2-nya atau D2-nya si Nano, karena D2 itu RX-nya Nano. Jadi TX-nya si ESP ke RX-nya. Jadi transmit, receive, transmit, kita cross gitu. Ini juga terus GPIO 0. Nah ini ya kita coba aja deh bisa nggak. Ini gunanya ntar kita hubungkan ke reset pin-nya si si Nano, jadi bisa di reset atau apa lewat GPIO pin ini. Kan kalau reset pin kita short ke ground dia otomatis reset. Oke, ini SP-nya. Kalau Nano tadi ada Nano. Wah ini ada wiring seperti ini nih.
Cuma ini yang sebelah sini nggak penting, kita cuma perlu yang ininya aja nih. Nah, dia di pull down segala macam nih, kenapa ya? Karena oh ya, kita belum disclaimer bahwa GPIO-nya si ESP01 itu kan 3,3 volt, sementara Nano itu 5 volt. Nah, kita udah pernah bahas tentang level shifter. Kalau pengen tahu tentang level shifter, bahas aja tonton aja video tentang level shifter. Tapi saya pernah baca bahwa Espressif itu declare bukan USB TTL pinnya TX atau UART pinnya TX RX-nya SP8266 itu 5 volt tolerance. Artinya kita pasang langsung aja seharusnya nggak ada masalah. Kalau GPIO ceritanya lain. Kalau TX RX aja seharusnya nggak ada masalah. Oke. Jadi ntar kita langsung pasang aja, nggak usah pakai ini, dia turunin tegangannya di pull down. Bukan di pull down, istilahnya di voltage divider, diturunin tegangannya. Ini kan voltage divider nih, dari 5 volt ke 3,3 volt, nggak usah. Ya silahkan sih kalau mau. Oke. Terus berarti wiringnya sebenarnya kita ada wire nih. Oke, kita kasih lihat lagi deh. Ini yang tadi ya, soalnya ntar videonya kita cut, kita ganti. Oke, jadi 5 volt. Jadi kita punya breadboard, powernya pakai ini namanya apa sih nih? Saya lupa ini benda namanya apa nih. Ya, power supply buat breadboard lah. Ntar kita kasih 12 volt sini. Kita masukin 12 volt, ntar ini ada yang di atas 3,3 volt, ada jumpernya, jadi kita bisa pilih. Kalau jumpernya kita pilih di 3,3 volt, berarti ini 3,3 volt. Yang di sini karena kita pilihnya di 5 volt, maka ini yang bawah 5 volt. Oke, berarti 5 volt kita masukin ke 5 voltnya Nano. Ground ini udah terjamper pakai kawat. Terus groundnya si SP01 nya kita pasang sini. Oh ya, ini USB breakout board kalau nggak salah. Bukan USB ya. Breakout boardnya buat SP01, jadi udah biar kita gampang-gampang, karena dia nggak bisa kita pasang di breadboard si SP01. Nah, ini ada di atas VCC, reset, chip enable, TX, bawahnya ground, GPIO 2, GPIO 0, RX. Sebenarnya sama kayak gini. Jadi posisi kayak gini sama. Cuma dia satu ke sana, satu ke sini. Berarti yang 3 biji ini kita kasih ke 3,3 volt, terus TX masukin RX di D1, TX D0 kita masukin ke GPIO berapa nih, 3-nya si SP01 tuh ke RX. Terus GPIO 0-nya SP01 kita kasih ke reset. Terus udah, jadi 4 pin TX, RX, reset sama ground. Ini udah kayak gitu. Udah selesai, tinggal kita program. Si SP01-nya tentu kita harus program. Oh ya, untuk programming SP01 kita bikin sebenarnya ini barang jadi sih, cuma kita tambahin 2 push button aja. Yang jadi masalah kalau kita beli istilahnya ini programmer atau USB TTL-nya SP01 nih. Yang jadi masalah, kita nggak bisa program dia dengan, kalau kita beli begini aja nggak bisa diprogram. Kenapa? SP01 itu kalau kita mau program, GPIO 0-nya harus kita pull down, kita hubungkan ke ground. Dengan demikian dia bisa masuk ke download mode atau upload mode, ya tergantung kita mau lihatnya dari sisi mana ya. Kalau dari sisinya si SP01 download mode, tapi kalau dari sisi komputer upload mode. Programming mode lah biar gampang. Jadi kita bisa kirim firmware-nya itu ke ke flash memory si SP01. Nah, kita harus short GPIO 0 ke ground. Nah, makanya akhirnya saya bikin ini saya tambahin push button 2. Kalau perlu bisa diorder di online store-nya itu, daripada nyoler capek, sekalian donasi buat channel itu. Nah, cara kita program, pertama kita masukin dulu si SP01-nya udah kita masukin ya, jangan kebalik. Jadi jangan ke sana, posisinya ke sini. Nah, kayak gini. Kalau ini kebalik, kalau ini harus ke belakang sana, nggak ke depan. Jadi kita pasang dulu. Setelah itu pastiin jangan nyasar. Kadang-kadang kan ini nggak ada, bisa aja kita pasang begini nih, tuh nggak pas.
pastiin pasangnya benar, nggak kebalik, nggak kegeser-geser, soalnya hati-hati ntar 3,3 volt masuk ke mana, Armstrong atau ground kebalik. Nah, kita pasang dia ke USB, habis itu ini ada 2 push button, yang ini buat reset, yang ini buat connect ke GPU 0. Jadi kalau kita mau programming, kita tekan dulu yang GPU 0, oke. Dia kan masih di mode biasa, kita reset. Kalau kita reset, dia booting lagi dari awal. Nah, ini kita tahan, jadi jangan dilepas dulu. Nah, begitu udah kita reset, berapa detik kita bisa lepas. Udah dia masuk ke upload mode. Ntar kita demoin. Jadi ini kita pasang dulu. Nggak kelihatan nih. Nah, kayak gini deh. Ini kita pasang ke USB. Kita tekan yang ini. Tahan. Balik. Yang ini reset. Saya posisinya. Yang ini kita tekan. Ini GPU 0. Reset. Otomatis dia masuk ke upload mode. Dah. Kita biarin, sekarang kita bicara softwarenya, kita perlu software apa. Oke, kita perlu software langsung aja deh, buru-buru, karena tadi udah kepotong dengan buat ngupload firmware. Kita perlu flasher. Nah, ini bisa, ntar saya taruh di deskripsi deh link-linknya. Jadi kita bisa download ini flashernya. Sebenarnya gampang ketika ya Google sini. SP8266 flasher. Nah, versinya macem-macem, silakan di sedot aja. Cuma kalau bisa ngambil di ekspresif sih. Mana ekspresif nih? Tuh, nih tinggal download aja, klik download, ntar dia download. Kebetulan saya udah ada, jadi nggak perlu. Nah, habis itu kita perlu software ya, tadi yang kita belum bilang ya, nama softwarenya SP-Link. SP-Link. Ya, sekarang udah ada suaranya. Tadi saya baca ini message. Jadi tadi itu kita kalau nggak salah si itunya mic-nya nggak kepasang dengan benar, jadi udah dipasang. Oke, jadi kita perlu software yang namanya SP-Link. SP-Link ini seharusnya sih di sini ada nih ya, produknya G-Lab nih. Nah, kita perlu SP-Link. Nah, ini klik aja. Ntar linknya juga saya taruh di description. Semoga nggak lupa. Nah, kalau kita mau ngambil source code bisa ambil kayak gini nih. Tapi compile sendiri, pakai compiler sendiri, pakai GCC atau apa. Ada Makefile-nya kalau nggak salah nih. Ada Make-nya nggak? Cuma males lah. Saya langsung ambil ininya aja. Saya ambil apa namanya? Ambil udah dalam bentuk binary-nya aja. Nah, dia ini bisa macam-macam. Cuma intinya adalah Wi-Fi serial bridge. Bisa buat MQTT segala macam. Jadi misalkan Arduino Nano-nya mau MQTT capable bisa. Oke, ini ada penjelasannya, baca aja. Kita langsung aja gimana yang kita mau pakai, yang mau kita kerjain. Ntar kita mau konfigurasi hardware-nya, terus kita flash, terus Wi-Fi configuration. Oke, kita download aja. Kita download. Nah, di sini release and download. Pilih aja, klik sini all release. Nah, ini ada versi alpha. Kalau mau disikat silahkan. Release network after flashing nothing happen. Please use. Kita pakai yang stable ya deh. Kita pakai stable, berarti yang versi 3014. Download di sini langsung. Ini buat apa namanya? Buat flash filenya. Jadi kalau kita download si Google Chrome ini, kalau kita klik TGZ nothing happen. Kita klik kanan, save link as. Taruh mana ya? Taruh di desktop deh, biar kelihatan. Desktop, save. Nah, ntar tampil seperti ini. Udah keep. Kalau nggak, dia nggak download.
Oke, terus cara downloadnya ada di sini nih. Nah ini ada caranya. Bukan cara download, cara flashnya. Tapi ya ESP itu kan dia size-nya macam-macam. Jadi kita buka dulu filenya, show in folder, ekstrak. Ini ekstrak pakai WinRAR aja, ekstrak ke dalam satu folder. Oke, berarti dia ntar masuk ke ada folder di mana nih? Ini ESP link. Waduh, salah versi. Benar ya? Enggak, kita nggak mau pakai yang ini. Kita pakai yang jadul aja. Salah ya, kita salah download tadi. Oh iya, ini versi 3247 masih alpha, jangan. Kita ambil yang ini aja nih, yang 3014. Klik sama si SP-nya cuek, save link as, save. Salah. Kepencet. Sorry. Ulang. Save link as. Ini udah di desktop ya, udah save. Dia akan tampil kayak gini, security ya, karena TGZ dianggap pokoknya kayaknya si Chrome itu segala macam yang berbau-bau archive suka diblok sama dia. Kita show aja, show folder. Nah ini kita ekstrak lagi, sama kita ekstraknya saya pakai WinRAR, jadi TGZ bisa di unrar. Nah kita tinggal pilih ini, kita buka. Nah ini banyak filenya. Kita cuma perlu beberapa aja. Kita perlu, kalau ini script ya bisa dibaca ini. Script buat nge-flash AVR, nge-flash apa gitu, macam-macam bisa dibaca. Nah, kita yang perlu adalah satu file blank, terus boot, terus ESP init, terus user 1. Nah, cuma kalau kita tulis ke sorry, bentar. Sin. Oke, lanjut. Kalau kita tulis, ini kan binary file nih. Kalau kita tulis ke ESP, kita harus tahu kita tulisnya di lokasi berapa. Kalau nggak salah kita udah pernah bahas tentang firmware-nya si ESP8266. Jadi location-nya harus kita tulis, address-nya mulai dari mana. Misalkan kayak boot. Boot ini pasti kan di awal, berarti di 0x0. Udah. Nah, terus ada yang kalau nggak salah yang mana lagi, user ini kalau nggak salah di 1000, init di mana segala macam. Kita buka aja. Tadi downloadernya kebetulan saya udah ada downloadernya atau flashnya, udah ini tinggal diklik, double klik. Saya pakai 3.3.6. Nah tampilannya kan seperti ini. Nah tinggal kita pilih filenya tadi. Tuh file yang tadi mana? Misalkan ini paling atas yang bootnya itu kan tadi ada macam-macam tuh. Ini boot berarti kita masukin sini ya, tinggal kita pilih. Misalkan desktop. 30. Waduh, komputer saya agak-agak nih. Mana nih? SP link. Nah ini boot tuh. Terus yang ini saya ada di file tempat lain, user bin, addressnya di 1000, user satunya di 1000. Terus sebenarnya kalau kita klik, nggak usah klik sih, kita taruh aja, ini ada kebetannya. Nah ini buat chipnya flash memory yang 1 mega di bawah tuh. Cuma ini cepet banget, jadi kalau kita geser-geser hilang deh. Itu ada 512, SP01 kan ada yang cuma 512 KB itu yang tua. Ada yang 1 mega. Terus bisa yang lain-lain mungkin yang 2 mega segala macam. Nah itu ada. Nah di patch ini juga kalau nggak salah ada tadi. Gimana tadi? Kalau nggak salah ada penjelasannya nih. Flash. Nih flash MD, baca ini flash MD. Tuh ada tuh. Nah ini nih. Nah, ada lokasinya, boot ditaruh di 0, terus blank ditaruh di mana. Tergantung size ininya. Kalau 4 megabyte kayak .mcu, nah allocation-nya kayak gini nih. Nah ini bisa pakai SP tool juga, langsung aja pakai SP tool, copy paste ini jalanin bisa, tapi kita pakai yang gampang aja. Nah ini udah sama, tinggal kita pilih lagi buat initnya mana tadi, init
init, ya pilih aja init data tuh, locationnya di tuh ada tuh bawah FC, init data berapa tuh, init data, alah keburu hilang. Yang ini juga kita ganti sama yang desktop, itu apa tuh, user kalau nggak salah, user. Terus yang bawah ini kalau nggak salah blank. Mana blank, nih blank. Udah pilih semua, terus kita pilih portnya. Ini ada 4, ada 7. Kenapa ada 4? Ini saya tutup dulu deh nih. Ini cuma 7. Oke, udah, sisanya biarin aja apa adanya. 8 Mbit, artinya 8 megabit dibagi 8 berarti 1 megabyte. SP01 1 megabyte. Oke, udah tinggal start aja. Kita lihat statusnya di sini. Langsung dia upload. Saya pakai versi 3.6 tadi kalau nggak salah, yang di download tuh versi 9 kalau nggak salah ya. Coba kita lihat di bawah tuh. Nggak kelihatan. Coba kita lihat versi berapa tadi. Versi yang terdownload 393. Sama aja, bisa kita pakai juga. Oke, ini udah, kita lihat di sini dia statusnya finish, udah selesai. Tutup. Berarti dia udah bisa dipakai. Coba kita reset aja. Saya tampilinnya gimana ya biar kelihatan ke screen, terus kelihatan juga di monitor. Berarti ini saya tampilin mana nih, yang screen kemarin nih. Cuma takutnya tiba-tiba lupa, kita masih ngoceh-ngoceh, sementara dia udah tutupan. Oke, kelihatan ya? Kelihatan kan? Ini tinggal kita klik aja reset. Klik reset. Nah, sekarang kita buka browser. Nah, cuma yang jadi masalah kalau saya connect dari sini, broadcastnya selesai. Berarti saya harus pakai ini deh. Jadi saya tampilin di mana ya? Di notebook kali ya. Di handphone saya berarti pakai. Waduh, kelihatan ke ini aja deh. Nggak usah saya tampilin screennya ke, pakai kamera aja. Jadi gini aja. Nah, kayak gini, insya Allah kelihatan. Tinggal saya pilih WiFi. Harusnya ada WiFi baru nih. Tuh, ESP D8B. Kelihatan nggak? Terus saya lempar ke ini deh. Harusnya bisa. Sebentar ya. Sebentar. Nggak kelihatan ntar. Mana ya? Tapi nggak kelihatan juga kalau kita lagi pindah-pindah screen. Kita pindah WiFi nggak akan kelihatan. Oke. Gini aja deh. Kita pilih. Berarti kan WiFi-nya udah kita pilih belum? Oke, kita pilih dulu WiFi. Kita pilih WiFi yang ini. Ini WiFi-nya si SP-Link. Oke, connect. Dia open. Terus kita buka aja browser. Kita buka browser. Keep WiFi connection. Udah connect with mana tadi, ngeburu hilang. Nah, udah klik sini, terus kita pilih apa, ketik 192.168 di file IP-nya si ESP itu selalu 192.168.41. Udah masukin aja itu. Nah, akan tampil seperti ini. Ini kita konekin dulu ke apa namanya, gini deh biar kelihatan. Ini kita konekin ke access point, baru ntar dari notebook bisa. Oke, jadi pilihannya pin assignment. Kita pilih SP01, udah. Mau pakai LED segala macam, oke, change. Terus harusnya kalau change di atas ini kelihatan. Pin assignment udah beres. Terus di sini kita pilih WiFi station. WiFi station. Pilih, kita scan aja. Habis itu, nah pilih access point-nya, saya pakai MKT apa itu di Mikrotik, berarti ini tinggal kita pilih 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak bisa kelihatan ya. Coba, nggak bisa diintip ya. Ulang deh. Tak salah ketik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masalahnya gini-ginian. Kalau gagal, ya kita flash lagi, capek. Udah, lihat dia connect gak? Tuh, dapat IP 10.227. Oke. Kita ganti wifi-nya, balik ke sini, ke MKT apa itu. Udah connect, baru kita ke tadi, kita klik aja nih yang 10.270. Udah, sekarang kita bisa dari komputer. Udah, lanjut. This is screen komputer. Oh, kita buka addressnya. Ini udah tampil ya? Screen udah tampil kan? Udah. Berarti ini udah kita tutup dulu biar nggak nutupin si. Oke. Sekarang kita balik sini 192 168 berapa tadi? 10.27. Saya ganti deh IP-nya. Kita bisa ganti di sini di Wi-Fi station, pilih IP di sini, bisa static. Nah, masukin aja IP-nya. Tapi saya nggak ganti situ, saya biarin di ACP. Saya ganti di mikrotiknya aja deh. Ntar, biar nggak ribet-ribet. 10.1 IP address DHCP server, DHCP list. Ini ada 230, ini saya ganti 231. Save, apply. Terus yang 227 kita bikin static dulu, make static, close. Kalau static dia udah nggak ada D-nya, yang DD ini dynamic, baru kita ganti 230 biar nggak ribet-ribet. Oke, apply, save. Coba kita buka lagi ke sini, SP-Link, reload masih 227 kan, kita reset aja. Sorry, nggak kelihatan di screen, saya reset. Tinggal kita, atau resetnya dari sini bisa. Nah, ini harusnya IP-nya udah nggak 227 lagi. Coba home, nggak ada, dia udah 230 tuh, udah 230. Nah, sekarang mana dia, kalau kita mau reset kita bisa dari sini di backlog. Nah, ini kelihatan nih, TTP get segala macem. Terus kalau kita mau reset tuh reset tuh, dia resetting. Nah, udah connect lagi. Oke, ini kita pasang aja dulu ke ke breadboard, terus biar kita bisa lanjutin. Kita cabut aja, kita pindahin ke breadboard, kita kasih power. Oke, saya lupa di nanonya ini ada blink, ada sketchnya nggak? Kalau nggak ada sketchnya kita nggak bisa lihat serialnya, harus kita upload berarti. Ini kita pasang aja powernya, nyalain, kita lihat ke screen. Berarti ini kita kasih ke mana ya, biasa screen, cuma ini kegedean. Ini saya kecilin aja, tapi kita kasih zoom. Bentar. Nah, baru kita gedein. Segini harusnya cukup lah ya. Oke, kita ke screennya. Nah, kita bisa lihat nih konsol. Coba kita lihat tuh, ya berhubung
baud rate-nya kita atur misalkan, cuma kalau nggak salah ini kosong nih, kemarin kita bikin berapa ya, kosong. Kalau ada isinya dia langsung kita tulis aja kali ya, kita program. Oke, buat program kita perlu satu software lagi nih. Kita satu software download di sini, ini. Ntar kita taruh juga di deskripsi. HWS ini kayak virtual serial port. Jadi kalau kita connect lewat TCP, ntar dia assign ke misalnya COM 1, COM 2, COM 3. Oh ini saya lupa tampilin lagi nih si live chatnya. Live chat. Rame kan tuh kan, penyakit nih. Aduh telat malam Pak. SP32 Camp nggak bisa jarak jauh ya Pak, cuma bisa pakai jaringan lokal. Ya pakai itu aja, pakai NG-ROC segala macam kan, kita udah pernah bahas tuh. Jadi VPN. Jadi kalau kita masalahnya kan internet ini IP-nya terbatas. Jadi kalau kita perlu akses dari luar ya pakai VPN. Kalau cuma bisa pakai jaringan lokal, SP-nya pakai access point aja ngirit kota. Nah itu bisa tuh. Itu bisa. Soalnya kalau kayak SP32 Camp, kameranya itu yang ngambil kan dia streaming, bukan jadi addressnya dia yang diakses sama klien, bukan dia ngupload streamnya ke server atau gimana. Si servernya ngambil ke dia, baru ntar di restream. Cara kerjanya IP Camp kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah ini tinggal di download aja nih. Sebenarnya dia punya hardware buat serial communication ya. Jadi serial over TCP dulu saya pernah ngotak-ngatik serial over TCP, lumayan juga. Oke, terus ini tinggal di download aja, pilih yang single, download aja, terus ya tinggal diinstal. Nah karena saya udah diinstal, jadi tinggal dipanggil aja nih. Jadi ntar kalau kita install dia adanya di nih hardware group, hardware virtual serial port. Dah. Nah, di sini kita fokus ya mau pakai UDP segala bisa, cuma kita pakai virtual serial port aja. Nah, kenapa tadi saya rubah ke 10230 karena udah saya define di sini. Udah portnya 23 atau 2323 kalau nggak salah, kita tesnya 23. Create COM. Harusnya ini masuk COM 4. Kalau kita buka Arduino IDE, kita buka aja Arduino IDE. Itu ada versi baru, cuma saya suka pakai yang lama. Oke, kita coba ngobrol lagi. Ini ada yang lain. Kalau kameranya nggak connect, gimana ya Pak? Nggak ke detect tuh. Yang tadi ya, kamera kalau nggak kedetek, baca dibuka serial monitor. Ntar misalnya kayak gini nih, kita buka serial monitor gitu kan. Ntar kita restart aja. Ntar dia nongol tuh. Kalau nggak kedetek pun ada errornya apa gitu kan. Jangan-jangan bukan nggak kedetek, jangan-jangan dia nggak mau booting. Itu yang suka, makanya baca semuanya. Kalau nggak tahu, copy, screenshot semuanya ya, jangan sepenggal-sepenggal. Lempar ke forum atau tanya saya, kirim pakai screenshotnya yang komplit gitu. Jadi kita tahu, oh masalahnya apa. Biasanya umum cuma masalah power doang, power kurang, power supply kurang. SP32 masalahnya paling itu. Kecuali memang dia rusak pabrik. Nah kalau itu kita nggak bisa apa-apain. Oke, sekarang GRBL aja kalau lucu ya. GRBL, kita upload ya GRBL. Coba kita pilih misalkan Arduino AVR, Arduino Nano. Terus COM-nya udah. Nah, kalau nggak salah dia cuma bisa yang opti bootloader. All bootloader, sorry. Ini harus di refresh pakai bootloader baru. Udah, tinggal di sikat. Harusnya mau. Coba kita buka, lihat sini. Kelihatan nggak? Ini nggak connect nih kayak gini. Coba kita lihat.
Kalau kayak gini nada-nadanya nggak connect. Oh, connect nih. Tuh, kita lihat tuh di sini. Oh, writing, reading. Oh, ini ngupload freeware nih lewat WiFi. Jadi over the air. Padahal niatnya kita nggak over the air, kita cuma mau lihat serialnya aja. Ternyata ya maaf, kecelakaan, jadi freeware ya kita upload lewat WiFi. Oke, ini agak lama ya karena gerbel gede. Dia write dulu segitu lamanya, habis itu ntar setelah itu dia verifikasi. Mudah-mudahan cukup. Coba kita lihat ke atas nih. Kita lihat ke atas. Ini kelihatan nggak sih? Oh, kelihatan kan? Berarti sebelah sini ketutupan. Berarti kameranya atau muka saya tutup deh. Dah. Coba size-nya berapa kita lihat deh. Tuh speednya 115.200. Nah, habis itu kelihatan nih writing. Oke, gak lama. Baik Pak, makasih banyak. Nah, kalau mau tanya kita ngobrol dulu deh, soalnya ini lagi upload dan si Nano ini agak, sebenarnya kalau kita upload biasa-biasa aja sih cepet, cuma karena ini dia pertama lewat wifi-nya sih nggak ada masalah karena speednya cuma sama 115.200. Kalau pakai old bootloader dia cuma bisa 57K deh gitu kan. Kalau opti bootloader bisa sampai 115.200K. Terus ya karena GRBL tuh gede ya, mau nggak mau agak lambat dia ininya. Nah ini tadi writingnya udah, artinya firmware-nya udah ada di Nano, cuma sekarang dia lagi reading nih. Dia baca bener nggak, dia verifikasi. Kalau udah selesai baru ntar kita lanjut lagi. Belajar kalau cuma bisa pakai. Oke, kita balik lagi masalah. Mohon maaf Pak, kok nggak ada suara. Oh, ini yang tadi ada kok suaranya. Duh, telat malam Pak. Ini Wahyu Wibowo, terus Muhammad F. Nianto, terus ada Aura Kurniawan. Benar ya saya bacanya, Aura. Terus ada Tegar Firliansah, ada Belajar Elektronika, terus ya lumayan rame. Ini malam Sabtu ya? Malam Sabtu. Oke. Ini nggak oke nih, lama banget sih si Nano. Kita bahas-bahas tentang apa ya? Oke. Kita bahas ini dulu. Sebenarnya kita lagi campaign buat channel apa itu. Nah, channel apa itu ngembangin bukan beberapa baru produk nih. Ini namanya Smart Switch. Jadi kita bisa switching SP01, sama tuh ada SP01-nya. Nggak perlu power supply lagi, misalkan kayak charger handphone kita pasang sini. Relay nggak perlu, kita pakai opto track, jadi nggak pakai relay. Ini modelnya kayak SSR. Ya SSR prinsipnya kalau AC ya pakai opto track, kalau DC kalau nggak salah pakai MOSFET. Nah terus kita bisa pasang lagi satu sensor, misalnya kayak ini DHT11. Kita bisa pasang di sini. Ini kebalik. Seharusnya sih nggak kayak gini, seharusnya pakai jumper wire, taruh di luar. Kalau ini kan posisinya dalam. Ini DHT22 kalau nggak salah. Nah ini tinggal kita kasih kabel 220 di sini. Misalnya di sini kita pakai lampu kayak gini nih. Udah, pasang situ, kita switching. Ntar programmingnya mau pakai Blink, mau kita bikin pakai web base, mau pakai modular, apa yang MIT segala macam itu terserah. Ini kan SP01 kita mau programming suka-suka. Nah, cuma mungkin insya Allah besok kita mulai programnya, kita bahas tentang ini, mulai dari sirkuitnya seperti apa, sematiknya, terus kita demoin cara makainya, mungkin karena agak panjang, baru session berikutnya kita bahas bagaimana kita program dia sampai jadi
seperti ada firmware, di dalamnya udah ada firmware-nya. Jadi firmware-nya kalau perlu ada di GitHub-nya apa itu bisa di-download. Nah, bisa dipelajarin, ntar jadinya kayak apa besok aja. Nah, ini kalau mau dibeli bisa ada di deskripsi ada link online store-nya apa itu di Shopee. Oke, kita lanjut. Seharusnya udah selesai itu. Nah, coba kita lihat lagi, cek udah selesai belum. Face screen. Oh, udah selesai, udah thank you. Kalau udah thank you udah oke. Terus, oh ya kita cek aja, kita buka serial monitor. Serial monitor, speednya sekian. Tuh, GRBL. Nah, apa nih error 7? Atau kita dari sini aja, dolar. Atau dari sini, dolar. Tuh, udah tampil. Coba lagi, atau kita reset. Nah, ini kita bisa reset nih si nanonya. Tuh, nanonya kalau kita klik reset microcontroller, nanonya terreset. Nah, kita ketik dolar. Oh, kirim. Reset lagi. Kalau SP-nya mau kita reset, bisa di sini tadi kan, di bak. Nih kalau ini resetnya si SP01 nya kita reset. Terus, ya ngirimnya tunggu dia reset. Ini ngomong-ngomong tampil di screen kan? Tampil. Oke. Kelihatan kan warna harusnya birunya kelihatan. Ini bisa saya tarik ke belakang deh. Oke. Terus kalau yang mau pakai MQTT saya nggak ngerti nih, belum pernah pakai MQTT. Bisa dibaca aja ini buat broker segala macam. Buat apa sih istilahnya? Buat MQTT client. Terus status reporting, debug firmware-nya juga bisa kita update, kita bisa pilih, ntar kita masukin kan disuruh nih, masukin user 2 bin, masukin web server. Kalau kita mau bikin web, kita bisa masukin choose filenya, jadi antar ada webnya. Oke, kita sekarang kita tes aja tadi kan kita pakai apa namanya GRBL nih, kita tes aja. GRBL berarti pakai UJS nya deh. UJS ada nggak UJS? Nah, ini ada UJS. Kita buka UJS. Pak, mau tanya kalau mau bikin ATS sinkronus pakai SP01 gimana? Waduh, ATS itu automatic transfer switch ya. Belum pernah ngoprek. Ntar deh kapan-kapan saya pelajarin cara kerjanya ATS seperti apa. ATS itu kan seharusnya kalau dia mau pindah itu dia sesuai ininya, fasenya. Begitu dapat 0, zero crossing detection, yang satu dinyalain. Sebenarnya nggak harusnya sih nggak sulit. Cuma detect 0, saat 0, nolnya negatif atau nolnya positif, baru apa yang sirkuit. Jadi kita gini, ini saya ini aja ya, berfantasi ya deh gitu kan. Nggak segala sesuatu kita harus lihat textbook. Logika kita aja, kita punya preferences ilmu dasar gitu kan. Kita punya 2 gelombang, yang satu begini AC, yang satu lagi misalkan satu PLN, satu yang punya kita nih, genset gitu kan. Terus kita mau pindahin dari PLN ke genset. Otomatis kalau dia mau switch gitu kan, kita punya gelombang dari PLN, pasti kan ada 0, ada max, ada 0 lagi buat tegangan nih. Nah, satu lagi dari genset, misalnya gensetnya udah nyala gitu. Otomatis kan ada tegangannya juga, tegangannya ada gelombangnya. Begitu di sini 0, kita bisa deteksi nih 0. Ini kita deteksi juga 0, kita sinkron. Yang begitu ketemu 0, pakai interrupt,
Jangan pakai SP01, pakai interrupt dong. Yang interruptnya cepat. Bahkan interruptnya bukan pakai interrupt di Arduino yang biasa kita touch interrupt, enggak pakai interrupt, timer interrupt. Kita baca benar-benar zeronya di mana, udah sikat, samain. Berarti kalau ketemu zero, nyalain yang kedua, yang ini matiin. Nah, sinkronus ya kurang lebih kayak gitu. Itu logika berpikir saya belum tahu cara kerja sinkronus seperti apa. Oke, terus kita ke GRBL tadi mana? Oh ini JJS-nya. Kita tinggal pilih portnya kompat kan, kompat. Terus di sini nggak ada kayaknya nggak ada gambar-gambar apa namanya. Kok nggak mau connect offline? Oh, coba kita cek. Jangan tadi saya kepencet. Microcontroller clear reset microcontroller ini kurang. Biasanya kayak gini nih kabelnya nggak apa namanya nggak pas. Nah kalau udah di apa namanya di production gitu kan nggak bisa pakai sorry saya nggak tampilin gambarnya. Nih kayak gini nih. Tadi nggak mau connect. Coba kita buka IJS-nya, kita pilih portnya. Berarti kan gambarnya ada di sini ya. Terus kita connect. Kenapa offline? Port. Ini benar kan? Benar. Oh, sorry. Ini kan kebuka. Kita tutup dulu. Tuh. Udah, kayaknya saya ada gambar-gambar. Cuma ini buat running CNC ya. Jadi, kalau CNC kita lewat serial ya bisa kita ada yang lain ya. Aduh lupa, ini kan network dia pasti agak bleek nih. Tuh, saya lupa tadi filenya di mana. Kayaknya ini deh. Lupa. Pilih aja, misalkan kita pilih aja salah satu. Tuh, kayak gitu. Yang tadi sih seru, bunder-bundernya. Tuh, run. Oh, kenapa nih? Bot rate. Coba dolar. GRBL is not finish booting. Oh, tadi kita reset ya. Disconnect. Coba connect lagi. Nah, ini baru. Coba kita kan tuh running tuh. Coba kita tes. Dia lagi running. Jangan microcontrollernya di reset. Dianya kita reset SP01-nya. Kalau reset dia kan berarti di sini nih. Service. Bukan. Di debug. Nah, kita reset SP01-nya. Apa yang terjadi? Ini lagi cutting nih ceritanya. Pasti ntar dia nongol hold di sini nih. Dia masih run. Tuh, ntar dia kan nggak jalan nih. Tuh, kita lihat nggak jalan. Kenapa? Kan tadi kita reset si SP01-nya. Nah, hold kita running lagi. Bisa nggak? Kita continue. Tuh, Krisam running lagi. Jadi kalau koneksinya putus pun kayaknya GRBLD itu dia kirim stream, kayaknya ada konfirmasinya deh, kayaknya. Jadi sebenarnya kalaupun ada masalah takutnya terlari. Cuma ya buat demo-demoin aja. Pak, minggu depan ayo ngontak-ngatik yang lampu LED WS2812B itu Pak. Masalahnya saya nggak punya lampunya. Kalau ya mungkin ntar kita bahas pakai itu aja deh, pakai simulator, kayaknya ada simulatornya buat NeoPixel gitu. Saya udah baca-baca sih, cuma ya itu masalahnya saya nggak punya lampunya, jadi nggak bisa ngerjain. Kalau simulator sih mungkin bisa. Kayaknya ada simulatornya.
Ntar saya simulate. Oke, oh ya, ini sorry. Ini gambarnya jadi gambar. Oke, jadi gitu caranya. Kita bisa apa namanya? Bisa hubungkan serial monitornya si Nano dengan SP01, kita connect lewat WiFi, lewat jaringan router lokal. Habis itu kita tangkap pakai, jadi SP01-nya gak connect ke ke access point yang sama dengan komputer. Nah, komputer tadi ada softwarenya, tinggal kita masukin IP-nya si si SP01 yang ini, biar kalau lupa kita kasih lihat lagi yang ini. Jadi kita tinggal masukin IP-nya, tinggal create, otomatis ini jadi virtual port. Coba kita lihat misalnya kayak di komputer kan bisa kita lihat di sini, device manager. Ntar kompatnya ada. Coba nih port kompat tuh ada kompat. Kalau kita disconnect nih, delete, kompatnya hilang. Nah, jadi gitu. Oke. Jadi kita summarize. Jadi kita bikin Nano kita yang rusak, yang udah nggak ada chip enable-nya, chip enable CH340-nya udah kita solder, copot. Jadi udah nggak ada chipnya, cuma chip ya yang lain ada sih, voltage regulator segala macam. Cuma dia nggak ada lagi chip USB-nya. Nah, ini kita hubungkan cuma TTL-nya aja. Nah, jadi TTL itu TX, RX atau UART itu kita hubungkan pakai SP01. Terus kita bridge lewat WiFi di komputer, kita pakai software buat virtual serial port, nama yang tadi HW serial itu. Nah, dengan demikian kita punya virtual COM, kayak seolah-olah ada USB TTL di situ. Nah, dengan demikian kita bisa baca, tadi kan bisa komunikasi si Nanonya dengan komputer kita. Bahkan tadi kita demoin pakai GRBL. GRBL itu firmware buat CNC biasanya, yang pakai laser, pakai buat cutting router segala macam tuh. Ada laser GRBL, ada apa segala macam. Nah, protokolnya itu kan dia cuma gunain serial aja gitu kan, makanya harus colok ke USB atau pakai offline controller. Nah, kalau kayak gini ya udah tinggal pasang aja kayak gitu, beres. Nggak perlu, jadi dulu saya harus taruh komputer saya dekat si ininya, dekat routernya. Kalau kayak gini kan nggak, ini bisa di ruangan lain, aman. Oke, itu aja seperti biasa. Kalau ada penjelasan saya yang salah, tolong tulis di komentar. Terima kasih juga, rame banget nih yang lagi di live chat. Ada terakhir ada si Muhammad Ervianto, dia lagi bahas tentang itu NeoPixel, nggak salah. NeoPixel itu kayak addressable LED, jadi LED itu punya addressnya satu-satu. Kemarin saya bilang saya coba baca, ya udah saya baca sih, cuma saya nggak punya bendanya, jadi buat ngetes agak repot. Cuma kayaknya ada simulatornya, mungkin ntar kalau ada waktu saya coba buka simulatornya. Cuma besok kita masih bahas tentang smart switch ini dan sebagainya. Oke, itu aja. Seperti biasa, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe, di share sama teman-teman. Yang mau donasi silakan donasi, itu di screen ada buat Sawerin kalau nggak salah, Saweria, terus ada lewat lewat Traktir bisa, Patreon bisa, YouTube juga ada. YouTube itu kan ada thanks kalau nggak salah ya, super thanks atau apa, itu bisa. Misalnya kayak di sini nih, kita kasih lihat tuh, mana YouTube-nya? YouTube, aduh, kenapa YouTube-nya hilang? YouTube-nya hilang. Oh ini YouTube. Kelihatan nggak di screen? YouTube nih. Misalkan kita buka
channel apa itu. Ya, buka videonya misalkan kayak gini kan. Kita klik aja, sorry YouTube. Nah di bawah sini, nah karena ini usernya sama nggak ada ya. Tapi kalau usernya lain di sini ada yang namanya Super Tank. Misalkan kita klik video lainnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Nanti saya TF buat otak-atik. Terima kasih. Oke, makasih. Oke. Closingnya mana? Oh, ini closing.